ini ideologi kapitalisme itu tidak mau tinggal diam. Mereka ingin merusak gitu. Bukan kok bahasanya ingin merusak, mereka ingin menguasai, memanfaatkan untuk kepentingan kapitalisasi. Tidak perlu berlebihan mengkapitalisasi NU biar tidak kualat. NU itu malati. Ulama-ulama kita itu cerdas dalam menghadapi situasi perpolitikan dan juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depannya. Sudah diperkirakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Zaini dari Antika TV. Dalam rubrik bincang-bincang ini, alhamdulillah saya ditemani oleh Bapak Kiai Haji Syariful Wafa, pengasuh Pondok Pesantren Darul Anwar Beji Tuban. Ini beliau sudah di depan saya sapa dulu. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi nih. Iya. Alhamdulillah juga. Ini kita kelihatannya sudah tidak bisa menghindar lagi. Calon presiden sudah 3 pasangan sudah mendaftar di KPU semua. Dulu memang kita sempat agak berharap Gibran tidak jadi maju ya, karena ada proses yang menurut kita agak cacat gitu. Tapi kan kenyataannya ya jalan terus. Meskipun sekarang ini masih ada proses di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan apa yang dilakukan oleh Ketua MK dan anggotanya itu kira-kira dianggap melanggar kode etik apa tidak. Saya nggak tahu kalau nanti dinyatakan melanggar kode etik, saya nggak tahu efeknya bagaimana, apakah Gibran dan Prabowo masih jalan terus apa tidak gitu, karena dasarnya mereka bisa mencalonkan, terutama Gibran kan ini. Iya. Ya kita tunggu aja lah. Tapi gini, ini intinya kan kita bicara realitas saja, bahwa sekarang realitas yang ada adalah 3 pasangan ini. Nah kita sebagai orang Islam, khususnya orang NU, ini menjadi pemilih terbesar. Siapapun yang terpilih nanti, kebijakan yang dikeluarkan mereka yang akan merasakan adalah tentu masyarakat yang jumlahnya paling besar itu. Dan jenengan kan kiai, pengasuh pesantren dan orang NU. Lah ini kita bicara NU aja sih. Untuk memilih pemimpin ini, orang NU harus bagaimana ya menurut jenengan? Biar tidak salah pilih, biar nanti itu ya pemimpin yang dipilih itu mendatangkan kebaikan dan keberkahan untuk bangsa dan negara dan juga umat Islam yang ada di Indonesia. Iya, memang dalam norma memilih pemimpin itu seharusnya seorang pemimpin itu yang dipilih itu karena berdasarkan pendidikan dan pengalaman. Jadi track recordnya, jam terbangnya harus ya. Jadi pendidikan dan pengalaman itulah yang menjadi ukuran utama sebagai seorang warga bangsa untuk memilih. Nah faktanya sekarang kita disuguhkan 3 pasang calon. Dari ketiga pasang calon ini, mana kira-kira yang dari sisi pendidikannya dan pengalamannya itu layak untuk dipilih. Dan itu kan sudah terbuka semua ya. Semua sudah bisa mengakses. Track recordnya sudah ada karena mereka itu tokoh publik, tentu bisa dicari informasi lebih lanjut. Tentu sebagai seorang guru dan aktivis NU, saya berharap seluruh bangsa Indonesia dan khususnya warga Nahdlatul Ulama itu ketika memilih pemimpin itu ya dipelajari terlebih dahulu, sehingga ketika dia menuangkan tangannya untuk mencoblos calon pemimpin itu bernilai ibadah. Jadi sudah itu bernilai ibadah. Tidak hanya sekedar rame-rame pesta demokrasi. Ya. Jadi ada niat nasbul imamah. Jadi memilih pemimpin
betul-betul karena beribadah. Soal hiruk pikuk yang menyertai dalam proses itu, termasuk permainan politik uang dan lain sebagainya, itu soal lain. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah soal keyakinan ideologi, baik ideologi keagamaan maupun ideologi negara. Jadi di samping pendidikan dan pengalaman itu, seseorang ketika menentukan pilihan itu tidak boleh meninggalkan ideologi. Jadi bagaimana ideologi keagamaannya, bagaimana ideologi kebangsaannya. Ini penting supaya antara agama dengan kebangsaan itu memiliki relasi yang dinamis dan positif, maslahah untuk perkembangan berikutnya. Karena kita ini sedang menyongsong Indonesia emas. Itu kalau sampai salah memang ya bahaya. Saya kira itu. Kalau kita bicara ideologi ya, saya pikir kayak kita mempelajari bagaimana masa lalu Ganjar, Pak Mahfud itu kan juga sudah jelas ya. Pak Anies juga sudah jelas. Saya pikir orang sudah bisa menilai, dan kalau belum tahu, masyarakat mestinya bisa harus lebih tanya ke orang yang tahu. Artinya jangan sampai milih itu hanya berdasarkan rame-rame bahwa ketok kok sing kami ini, tapi artinya harus ada dasar. Terus kalau kita kan repotnya gini ya, kalau sekarang itu di NU itu kan pengurus PB sekarang kan dengan alasan khitoh, PBNU sampai saat ini kan tidak memberikan arahan ya, cenderung masyarakat NU disuruh memilih dengan hati nuraninya sendiri. Nah, menurut jenengan khitoh itu sendiri harusnya bagaimana dalam konteks Pilpres ini? Khitoh itu ada 9 butir yang seluruhnya dari 9 butir itu sebenarnya guidance untuk warga NU dalam mensikapi dua hal itu tadi, ideologi keagamaan dan ideologi kebangsaan. Jadi sebenarnya khitoh itu ya sikap politik sebenarnya. Sikap politik jamiah yang bersifat politik kemaslahatan, sehingga sudah seharusnya setiap pengurus di zamannya, di setiap periodenya itu memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan khitoh itu di tengah-tengah masyarakat, bukan untuk memecah belah satu sama lain. Sudah seharusnya itu. Jadi jangan sampai khitoh ini justru menjadi alat untuk memecah belah atau gampangannya untuk untuk mempertahankan satu pemahaman kemudian menafikan pemahaman yang lain. Karena yang namanya beda pemahaman itu tidak mungkin terjadi. Jadi tidak bisa dihindari itu. Memahami soal khitoh saja. Tentu dari sejak lahirnya khitoh itu gaya-gaya, misalkan di zamannya Pak Hasyim Mujadi, zamannya Gus Dur, itu kan juga sudah beda ya. Pak Hasyim ke Kiai Said juga beda, Kiai Said ke Gus Yahya juga beda. Nah, perbedaan itu harusnya menjadi khazanah bagi warga NU, sehingga ketika seorang pemimpin NU itu mengimplementasikan khitoh di tengah masyarakat dengan pemahamannya yang berbeda-beda itu, warga NU tidak boleh menganggap itu sebagai bentuk upaya memecah belah. Jadi harus dianggap sebagai upaya menyesuaikan keadaannya masing-masing, karena keadaannya berbeda-beda.
Tapi intinya ya pengurus NU memang lebih baik jangan ikut dalam politik praktis, dalam arti ikut tim sukses itu nggak usah ya memang. Ya, kalau politik praktis itu memang harus dihindari. Tapi bahwa memberikan tadi arahan, memberikan apa paling tidak memberikan wawasan agar masyarakat itu memilih dengan tadi menggunakan kriteria tadi ideologi baik secara agama maupun terus track recordnya itu artinya NU harus memberikan pelajaran, harus memberikan wawasan agar masyarakat NU memiliki kemampuan untuk itu. Ya. Karena begini Mas ya, diakui ataupun tidak, diketahui terbuka ataupun tidak, itu fakta. Peristiwa politik di dunia manapun itu selalu ada pemain di belakang yang sangat berkuasa melebihi kekuasaan tertinggi sekalipun. Dan itu kalau tidak ada perlawanan dalam bentuk bimbingan ini, maka penguasa yang di balik layar itu dia akan leluasa untuk merusak negeri kita. Ada dalang-dalang yang tidak muncul ya, tidak muncul di permukaan, tidak muncul di permukaan. Itu betul-betul terjadi. Nah, meskipun begitu, kita tidak bisa menghindar. Karena tidak bisa menghindar ya jalan satu-satunya yaitu dikawal dengan cara khitbah itu. Jadi cara khitbah itu menurut saya cara yang cerdas menurut saya. Ulama-ulama kita itu cerdas dalam menghadapi situasi perpolitikan dan juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depannya. Sudah diperkirakan itu kira-kira. Nah, tinggal pinter-pinternya yang sekarang gitu. Ya, sekarang untuk menghadapinya seperti apa. Kalau saat ini dengan 3 calon ini dan dengan gaya cawe-cawenya Pak Jokowi yang akhirnya bisa, kalau saya bilang itu sebenarnya dari ketiga calon ini menurut saya Pak Jokowi berhasil untuk membawa situasi yang tidak sampai menjadi hitam putih. Terjadi polarisasi seperti polarisasi itu 2019-2014 itu ya. Itu mungkin tetap hikmahnya di situ ya. Hikmahnya di situ. Apapun kan berarti ada sisi positif dan negatif. Mungkin positifnya atau hikmahnya itu. Ya mungkin beliau ingin mengawal NKRI ini memasuki era baru, era kecerdasan intelijensia itu, kecerdasan IT, di mana itu eranya anak-anak generasi Z yang kalau itu tidak dipersiapkan secara sustainable, hanya serampangan diserahkan, udah demokrasi bebas biar saja sakar PDW misalkan begitu, itu memang cukup berisiko memang karena faktanya ini ideologi kapitalisme itu tidak mau tinggal diam. Mereka ingin merusak gitu. Bukan kok bahasanya ingin merusak, mereka ingin menguasai, memanfaatkan untuk kepentingan kapitalisasi. Nah itu tentu beliau sebagai seorang presiden kan tahu betul itu detail itu. Nah kita yang nggak tahu, yang di pinggiran ini hanya seorang guru ngaji, ya menduga-duga saja. Artinya kita tetap mencoba melihat dari sisi positifnya. Tidak semua terus negatif, terus habis-habisan kita menyerang juga tidak. Siapa tahu ada sisi positif seperti itu. Terus begini Ji, jenengan sebagai tadi salah satu warga NU, salah satu kiai di lingkungan NU. Ini kan dari 3 calon itu jelas. Kalau Ganjar di samping Pak Ganjar itu menantunya tokoh NU dari Banjarnegara ya kalau nggak salah ya. Bu Atikoh itu kan cucunya Kiai Hisam ya. Itu kan itu berarti kan tetap ada irisan dengan kultur NU. Terus di situ jelas ada Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud itu saya katakan kan tidak bisa itu dikatakan tidak NU. Pak Mahfud itu ya sejak lahir ya harus NU kan gitu. Itu kan. Oke, berarti di pasangan ini ada representasi NU, sehingga orang NU kalau memilih itu kalau ukurannya NU ada. Terus sekarang di Anies dengan Caimin, kalau saya melihat Pak Anies itu selama ini secara kultur, secara dalam keberagamannya itu ya tidak jauh-jauh lah, selawatan apa juga kelihatannya bisa. Kalau bacaan Arabnya juga
ya fasih, saya yakin ngaji, dia ngaji kan. Terus jelas ada Caimin. Kalau Caimin itu ya juga bisa lagi-lagi seperti Pak Mahfud. Darah dagingnya NU. Beliau adalah salah satu dzurriyyah dari pendiri NU, Mbah PC Samsuri. Nah sekarang ketika bicara Prabowo ini jelas ya kita mau kaitan kan nggak bisa ya, nggak bisa kita bicara fakta ya. Gibran juga kalau mau tarik-tarik bahwa dia selama ini dekat dengan Habib Syah, tapi kalau bicara bahwa dia akan dikatakan sebagai dekat karena wali kota. Representasi kan juga nggak bisa. Apakah ini menurut jenengan cukup ya dijadikan referensi untuk warga NU untuk memilih? Ya begini ya, memang orang itu memilih itu ada satu faktor lagi ya. Nah, kalau benar kedekatan emosional. Jadi kalau emosinya kebetulan sedang nyambung ke situ, memang orang akan mencari alasan untuk membenarkan pilihannya itu gitu. Nah, sehingga kalau dalam hal ini saya pikir kalau orang Solo, Pak Jokowi sendiri itu saya tahu karena saya diceritani, kebetulan saya punya kawan kiai yang di Solo yang itu tempat ngajinya ibunya, keluarganya Pak Jokowi juga. Ibunya Pak Jokowi juga ngaji di situ, ngajinya dengan Kiai Roza. Kiai Roza itu ayahnya teman saya, Gus Faisal itu adiknya jadi menantunya tambah beras, Mbak Yunya Gus Safi. Jadi Gus Safik ya sekarang jadi ketua Ansor Jawa Tengah itu ya. Betul. Oh Jawa Timur. Jadi sebenarnya apa itu istilahnya ya memang kalau kultur iya. Oh berarti warga NU kebanyakan lah. Kebanyakan. Nah tadi yang Pak Mahfud ini kan termasuk elit lah. Pak Mahfud, Caimin itu NU elit lah. Santri. Kader ada NU itu kan warga saja, warga NU biasa. Ada yang kader, ada yang karena darahnya dan seterusnya. Ada dzurriyyah, jadi dzurriyyah NU, ada yang warga biasa, ada yang kader. Nah kebetulan kalau kayak Gus Imin itu jelas dzurriyyah. Pak Mahfud itu kader, nah juga ya Gus Imin sendiri juga mungkin juga kader juga, Pak Anies mungkin juga ya secara kultur pernah mondok di Pabelan ya tentu itu valid kan? Ya yang cerita Gus Yusuf kan berarti kira-kira valid kan? Kok saya baru dengar kalau Anies itu pernah mondok di Pabelan baru belakangan ini, sudah nggak pernah dengar saya. Iya itu Kiai Hammam itu kalau. Iya kalau Pabelannya sih kita tahu kalau Pabelannya. Anisnya yang di sana itu kok baru belakangan baru tahu. Ya itu karena situasinya sekarang membutuhkan gitu. Jadi untuk legitimasi. Gitu. Ya enggak apa-apalah itu. Itu tandanya bahwa menjadi NU itu seksi gitu. Menjadi NU itu seksi. Terutama menjelang pemilihan itu memang sangat seksi. Cuman saya sarankan itu tidak perlu berlebihan mengkapitalisasi NU biar tidak kualat. NU itu malati. Kalau memang orang NU dan perlu mengaku NU, tidak apa-apa. Saya pikir itu wajar. Apalagi situasinya memang memerlukan. Tidak apa-apa. Kalau orang itu NU, memang asli NU sejak ya dia mengaku menunjukkan ke NU-nya nggak apa-apa. Bagus. Tapi jangan sampai mengkapitalisasi. Jangan sampai mengkapitalisasi yang berlebihan. Kalau itu berakibat pengakuannya berakibat mengkapitalisasi itu ya tidak apa-apa gitu. Bahkan atau mungkin mengkapitalisasi itu kan bisa mana begini, memanfaatkan NU tapi ternyata di belakang hari atau niatnya justru hanya memanfaatkan dan tidak akan memberikan keuntungan, itu yang kualat ya kira-kira yang seperti itu. Kalau memang asli orang NU dan niatnya juga dalam prakteknya juga memang betul-betul berjuang untuk NU meskipun dalam kadernya berbeda-beda, soal lain kan, soal lain. Karena intinya NU itu kan dua. Satu untuk menjaga diniyahnya agamanya, dua untuk menjaga NKRI. Dan saya pikir itu tiga capres ini, tiga pasangan ini pasti ya sama. Mereka orang beragama semua, pasti tidak rela dong kalau agamanya dirusak.
mereka juga warga bangsa Indonesia, tentu tidak rela juga. Mereka bertiga kan juga ingin mengabdi ke Indonesia dan ke agamanya. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulan jenengan dong ya, tiga-tiganya itu ya ada bau NU-nya semuanya ya. Cuma kalau Ganjar dan Pak Mahfud, ya memang Pak Mahfud levelnya level itu kalau mengikuti Nusron Wahid itu sejak 30 tahun yang lalu itu Prabowo sudah NU katanya. katanya. Terus apa tadi Pak Anies sama Caimin jelas ya. Terus Prabowo dan Gibran dengan kader tertentu ya kedekatan secara kultural ya. Ya sekarang monggo warga NU ya mau cari yang menurut mereka lebih yang milih yang mana, cocok yang mana. Nah, yang begini ini itu saya juga berharap tidak perlu terlalu menonjolkan ke NU-annya, itu tidak perlu. Karena kita ini sudah bersepakat ber-NKRI. Karena negara ini bukan miliknya orang NU saja. Jadi kita ya wajar saja. Tapi wajar seandainya orang NU juga menginginkan orang yang merepresentasikan dirinya. Ya karena wajar. Satu entitas. Tapi lagi-lagi jangan dikapitalisasi. Jangan kapitalisasi. Dan berlebihan bahasanya. Berlebihan. Ya. Terus terakhir ya ini belakangan kan ketika Prabowo mendeklarasikan diri mendaftar itu kan Habib Lutfi mendampingi gitu. Terus kemarin kelihatannya ada kegiatan maulud yang Kaisang datang itu juga bersama Habib Lutfi. Jangan kan seingat saya juga menjadi pengurus Torekot Jatman ya, Jamaah Ahli Torekot Al-Mutabaroh Jawa Timur, An-Nadhiyah ya, yang torekot-torekot yang muktabar yang diakui anunya itu yang di bawah NU kan terhimpun di sini. Jadi kan pengurus. Nah, ini sinyal dari Habib Lutfi itu apakah akan menjadi semacam ngefek kepada pengurus torekot ini? Apa kelihatannya ya sekedar mungkin secara personal Habib Lutfi kepingin mendampingi, terus kiai yang lain ya monggo mendampingi yang lain, atau gimana kira-kira ini? Ya, Habib Lutfi itu saya meyakini beliau itu dekat dengan ketiga pasangan ini. Ketiga-tiganya ya? Ketiga-tiganya dekat sekali. Mungkin kebetulan beliau sedang kebagian tugas mendampingi Pak Prabowo dan Pak Gibran. Untuk yang lain kan sudah banyak yang dampingi. Jadi memang dalam khazanah para ahli torekot itu ada gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin ada yang dampingi semua, jangan sampai ngeblok kan. Iya, gitu ya. Karena mikirnya ya tadi supaya nanti pemilu itu menjadi pesta rakyat, bukan menjadi ajang pertengkaran. Mikirnya orang ulama-ulama itu kan gitu, menjadi pesta rakyat yang menggembirakan. Artinya tetap kemaslahatan yang jadi target ya. Karena potensi pecah akibat beda pilihan. Apalagi kalau kemudian dibumbui dalil-dalil agama itu tinggi. Iya. Sekali. Orang terus semangat menyalahkan orang lain, semangat menyerang itu dengan merasa dapat pahala. Nah, itu kalau sampai terjadi, itu ngeri ya, bahaya. Potensi disintegrasinya juga tinggi. Nah, barangkali Maulana Habib Lutfi itu sedang memerankan dirinya beliau untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pecah. Tapi sejauh yang jenengan rasakan nggak ada ya semacam himbauan atau instruksi di kalangan kiai-kiai yang tribun di Jatman untuk mengikuti jejak beliau, enggak ya? Sama sekali ini betul-betul masih sikap pribadi beliau, tidak sampai membawa sampai saat ini tidak ada. Sampai saat ini seandainya ada pun mungkin ya hanya sifatnya tertutup karena memang ya kurang etis lah kalau itu disampaikan secara terbuka, nanti kan sama dengan membuka pintu konflik. Ya semoga aja ya, kita nggak tahu nanti gimana. Semoga aja nanti semua berjalan dengan baik. Yang penting tuh yang kita harapkan jadi rakyat itu harapannya itu kita sebagai rakyat itu kan disuguhi pilihan. Yang pilihan itu kalau kita pilih itu sehat. Iya, membuat tubuh kita tuh sehat, bukan malah penyakit. Yang penting kan gitu.
Oke, cukup ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Yang terpenting harapan kita, apa yang kita perbincangkan tadi mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemanfaatan untuk masyarakat secara umum. Demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Bapak Kiai Syariful Wafa. Semoga bisa dipahami dengan baik dan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.